Zabhul maut, mati itu disembelih. Mati disembelih. Mungkin enggak? Mati itu disembelih. Mati disembelih. Enggak boleh pakai akal. Kalau pakai akal enggak gitu. Zabhul mauti, mati itu disembelih. Al mautu mati iku zawalul hayati, hilang kehidupan. Jadi yang namanya mati, hidup itu hilang. Zawalul hayat, hilang kehidupan. Wa kullu nafsin, dan setiap jiwa iku dha'iqatul mauti, merasakan mati. Wa kullu nafsin, dan setiap jiwa iku dha'iqatul mauti, merasakan mati. Wa huwa, dan mati iku amrun, perkara maknawiyun, perkara maknawi, ghairu mahsusin bil ru'ya, yang tidak bisa diraba dengan penglihatan. Ya enggak? Perkara ada perkara hissi, perkara maknawi. Kalau maknawi enggak bisa di mana? Disifati, enggak bisa dilihat dengan panca indera. Nah, kalau hissi bisa diraba. Lah mati ini perkara maknawi, tidak bisa diraba dengan melihat, nggak bisa disentuh dengan penglihatan. Gitu. Ini, itulah arti mati secara yang ada di dunia ini. Mati itu perkara maknawi, bukan perkara yang bisa dilihat, yang bisa diraba dan semisalnya. Itu mati ya. Walakin Allah, akan tetapi Allah Ta'ala maha tinggi, yaj'aluhu, menjadikan mati ini besok syai'an mar'iyan, sesuatu yang bisa dilihat, mujassaman, yang berbentuk jisim. Besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala membikin mati yang maknawi ketika di dunia ini menjadi bisa dilihat, bisa diraba, dan berbentuk jisim. Besok tapi wa yuzbahu, dan dia besok disembelih, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Jadi besok disembelih. Ya, antara surga, di mana disembelih dia? Antara surga dan neraka dia disembelih. Berarti kan Masya Allah ya. Jadi itulah mati. Ini semuanya landasannya li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Karena ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, yu'ta, akan didatangkan, bil mauti, dengan mati ini, kahayati kabshin, mati ini didatangkan seperti bentuknya kabshin, kambing yang amlaha, kambing yang warnanya putih dan hitam. La putih, wala hitam, putih dan hitam. Amlak itu putih dan hitam. Yes. Putih dan hitam itu warna apa? Belang putih, merah putih. Putih dan hitam. Warna merah putih ya. Enggak, amlak itu ada gemuk. Sawat wa abyad. Sawat wa abyad. Kamu coba ini. Kamu syaki arti ini ono gemuk, ono seterusnya. Fayunadi, maka memanggila munadin, orang yang memanggil. Fayunadi, maka memanggila munadin, orang yang memanggil. Ya ahlal jannatahi, penghuni surga. Fayasra'ibuna. Yasra'ibun artinya
yamuduna anaqahum. Fayasra'ibuna, lalu mereka ini yamuduna anaqahum, memanjangkan leher-leher mereka. Ketika ahlul jannah itu dipanggil, lalu mereka ini langsung memanjangkan leher mereka. Wayang turun, lalu mereka ini melihat. Fayaqul hal ta'rifuna hadza, apakah ente semuanya mengetahui ini? Fayaqul, lalu mereka menjawab, na'am, iya, hadzal maut, ini adalah mati. Wa kulluhum, dan semua mereka qad ra'ahu, sungguh melihatnya ini semuanya. Semua ahlul jannah melihat ini adalah maut. Summa yunasi, kemudian memanggillah orang yang memanggil. Ya ahlan nar, hai ahlun nar. Fayasra'ibuna, lalu mereka ini memanjangkan leher-leher mereka. Wayang duruna, dan mereka melihat. Setelah ahlul surga dipanggil, lalu memanggillah penduduk neraka. Fayaqul, lalu berkatalah orang yang memanggil, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengerti ini? Fayaqulun na'am, ngerti, hadzal maut. Wa kulluhum qad ra'au, dan masing-masing mereka telah melihatnya. Fayudbahu, lalu dia disembelih. Summa yaqul, kemudian dia berkata, ya ahlal jannati khulud, penghuni surga kekal, fala mauta, tidak ada mati. Wa ya ahlan nar, penduduk neraka khulud, kekal, fala mauta, tidak ada mati. Idzan penduduk surga kekal, penduduk neraka kekal. Lalu summa qara'a, kemudian Rasul membaca, wa angdirhum, dan peringatkan mereka ini, yaumal hasrati, pada hari penyesalan. Sekarang ingatkan kepada mereka, ya, bil yaumal hasra, di hari penyesalan. Itu maksudnya penyesalan. Idqudiyal amru, setelah diputuskan di antara mereka, ada yang ahlun nar dan ada yang ahlul jannah. Sekarang tinggal integri, ingatkan mereka ini. Ketika itu wahum fi ghaflatin, ketika mereka di dunia dalam keadaan lalai, tertipu dengan dunianya. Ketika di dunianya, sehingga mereka wahum la yu'minun, mereka enggak mau beriman, sehingga di akhirat besok masuk ke dalam neraka. Tinggal ente biasa, kenapa kita enggak mau beriman? Ingatkan kepada mereka. I'lamu bil mukhawwif, beritahukan kepada mereka hal-hal yang menakutkan. Nah, sekarang ente disuruh ke neraka, begini keadaannya, disiksa, fakada. Ingatkan seperti itu, Pak. Nah, ketika itulah hari penyesalan. Apakah bermanfaat penyesalan itu? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Akhrajal Bukhari fi tafsir hadil ayat wa rawa nahwahu fi sifatil jannati wa min hadin marfu'an. Baik. Insyaallah. Aten sudah den. Gimana den? Apa katanya den? Hah? Itu makna adu bermakna soru. Menjadi. Heeh. Ya walaysa bilazim fi ada ayusira ila halatin kana 'alaiha qabla dzalika bermakna soru. Kalau masuk. Amal humam wa bidammil ha wa fathil mim. Hitam. Iya. Wa fathil mim. Artinya? Arang. Yang kedua? Berarti artinya soru yang mereka dulunya menjadi apa? Menjadi arang. Menjadi, ya? Berubah. Iya, berubah menjadi arang. Yang dulunya berarti? Ini kan kata beliau
lafaz bukan lazim kan ada itu lafaz ada sendiri berubah atau menjadi kepada keadaan dia sebelum kembali kepada keadaan dia yang sebelumnya. Ini lafaznya ayyasiru ila halatin kana alaihi qabla dzalika bermakna usara. Bermakna usara. Berarti kan menjadi. Iya, benar. Berarti apa? Berarti sebelumnya kan apa? Dan kalau misalnya lafaz ada sebelumnya apa mereka kembali lagi menjadi asal. Jadi arang menjadi arang. Apa asalnya dia? Enggak diterangkan di situ. Begitu aja Pak. Enggak ada mana yang lain. Maksud tadi keterangan sar enggak ada. Fayaqbidu qabdatan minan nari fayakhruju minha qauman lam ya'malu khairan qattu qad 'adu himaman. Yang sungguh mereka ini sudah menjadi arang, sudah menjadi jadi maksudnya begini, mereka ini sudah menjadi arang, gitu kan? Terus Allah genggam, jadi kan? Maka Allah menggenggam satu genggaman dari api, lalu keluarlah dari api itu satu kaum, yang kaum ini sudah menjadi arang, yang kaum ini enggak beramal sama sekali kebaikan. Itu maksudnya. Ada mana? Jadi mananya fayaqbidu qabdatan, lalu dia Allah menggenggam qabdatan, genggaman dari api neraka, lalu fayukhriju, lalu Allah mengeluarkan minna dari api dari genggaman tadi itu kaum ini lam ya'malu khairan qattu. Berarti kalau di sini penjelasan sifat kauman yang kaum ini sudah menjadi arang awalnya. Nah, syaurubat ya Pak. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, hukukun nabiyyi wa ashabihi, hak-hak nabi dan sahabat-sahabatnya. Wa Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, wa sayyidul mursalin, tuannya para utusan. La yasihu imanun, la yasihu, tidaklah sah imanu abdin, imannya seorang hamba, hatta yu'mina, sehingga dia mengimani birisalatihi, dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yashhada, dan sehingga dia menyaksikan binubuwatihi, dengan kenabiannya Rasul. Jadi tidaklah seorang hamba itu benar keimanannya sehingga dia menyaksikan risalahnya Rasul dan menyaksikan nubuahnya Rasul. Alhamdulillah. Wala yuqda, dan tidaklah diputusi bainan nasi, di antara manusia, fil qiyamati, pada hari kiamat, illa bi syafaatihi, kecuali dengan sebab syafaat. Kapan ini? Di padang mahsyar, ketika mereka lagi bingung dalam keadaan baikun wahamin, ya, susah dan kesempitan, maka ketika itulah mendapatkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di peringan ketika itu, maka ketika itulah ada fasl qada, diputusi apa yang mereka kerjakan itu ketika di dunianya. Wala yadkhulul jannata ummat wala yadkhulul jannata, dan tidaklah masuk ke dalam surga umat mana saja, illa ba'da dukhuli ummatihi, kecuali setelah umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Musa, umatnya yang lain itu gak bisa masuk surga lebih dulu kecuali umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu. Jadi umatnya begitu, baru umatnya yang lain. Sahibul liwa'il hamdi, Rasulullah pemilik bendera pujian, wal maqamil mahmud, dan tempat yang terpuji, yaitu ketika apa? Syafaat yaumul udhma besok. Wal hauli, dan dialah pemilik telaga al mawrud, yang didatangi. Wa huwa imamun nabiyyin, Rasulullah adalah imamnya para nabiyyin. Wa khatibum, dan khatibnya mereka.
wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaatnya mereka, ummatu khairul umam, umatnya Rasul, umat yang paling bagus, wa ashabuhu khairu ashabil anbiya, dan sahabatnya Rasul paling bagus sahabatnya para nabi-nabi yang lainnya. Afdalul khalqi, makhluk yang paling afdal indallahi, di sisi Allah, adalah ar-rusulu, para rasul, summan nabiyun, kemudian para nabi, summa siddiqun, kemudian para siddiqun, summa syuhada, kemudian para syuhada, summa salihun. Waqad dzakarallahu, maka sungguh Allah menyebutkan hadhihi tabaqati, ini tingkatan-tingkatan, fi kitabihi, di dalam kitabnya, fi qaulihi wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah, war rasulah, dan mentaati Rasul. Kita ini apa pahalanya orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah? Faulaika, maka mereka ini ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallah, yang Allah telah berikan nikmat, alaihim, atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, apa siddiqin itu? Yang sempurna, kamula tasdiquhum bima ja'at bihir rusulu fa'alimul haqqa wa saddaquhu biyakinihim bil qiyami bihi qawlan wa amalan wa halan wa da'watan ilallah. Beneran? Enggak ada dong. Oh, itu enggak ada ya. Oh, berarti kalau enggak ada silakan ditulis ya. Alasan. Ya wis, ngomong langsung. Ya memang enggak ada memang. Memang enggak ada. Aku kuat pakai ha. Nah nih imlakan diri. Imlan diri untuk besok apa? Besok apa? Besok apa? Wis meneh tak imlan ya. Aku lagi kuat pakai ha. Subhanakallahumma hamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.